guys, balik lagi sama gue ini. Jadi di depan gue ini sekarang udah ada iPhone XR. Dan ini yang dus tipis ya, yang kemasan baru. Jadi ini ada kartu garansinya. Terus ini masih ada plastik-plastiknya yang bekas buat iPhone-nya. Terus kita sambil nyalain aja. Ini yang dus tipis. Kemasan baru ya, packaging baru. Jadi cuma dapet yang kabel Type-C to Lightning. Terus di sini ada buku manualnya kayak biasa. Stiker Apple yang mengikuti ukuran bukunya ya. Ini buku manual, segala macem. Ya pokoknya yang dus tipis lah. Nggak ada apa-apaan, kabel doang gitu. Kita harus beli kepala charger lagi. Mendingan kita fokus dulu ke HP-nya. Oke, jadi kita udah fokus ke HP-nya. Jadi ini adalah iPhone XR second iBox yang gue dapetin dalam keadaan kondisi nggak ada minus juga. Jadi kita coba lihat dulu kali ya nih. Kita biasa ke pengaturan ini PAA iBox. Ya gue udah sering beberapa kali bilang kalau iBox PAA di Gmap itu IDA ya. Ini kapasitas 128GB. Itu yang resmi kayak iBox, Digimap, Story-Eye, Erafone. Nah itu kan yang resmi-resmi gitu kan. Jadi biar ya email aman lah ya kan. Gak usah cari resiko. Ya gue gak tahu sih. Gue Inter jarang banget ke Inter. Ini baterai health masih 100 ya kan. Terus ini untuk unitnya sendiri gue dapetin dalam keadaan masih garansi sampai Februari 2022. Jadi ya baru pemakaian sekitar 2 bulan ya. Baru pemakaian sekitar 2 bulan. Terus ya rasa baru sih sebenarnya, soalnya kayak kabelnya juga belum dipakai gitu kan. Baru pemakaian 2 bulan. Ini di iBox sendiri sekarang barunya masih 9 juta. Ya kan, 9,3 juta, cashback 300.000, berarti masih 9 juta harga barunya. Ini untuk second sebulan 2 bulan pakai gitu ya. Orang kayak gabut beli, jual lagi gitu ya. Sekitar 7 jutaan lah. Harganya masih 7 komaan, 7 juta lebih. Gua nggak tahu kenapa ini second XR ini harga secondnya tuh masih sangat-sangat tinggi ya. Depresiasinya tuh sangat-sangat kecil dibandingkan jenis-jenis yang lain gitu. Ini secara spek nih ya, kalau XR harganya jadi nggak beda jauh ya. Harganya tuh jadi beda tipis banget sama iPhone X. Ya spek XR nih, kalau kita lihat dari GSM Arena ya. Ya intinya XR secara ukuran layar asik, cocok buat dipegang satu tangan ataupun 2 tangan, masih enak kalau dipakai buat ngegame juga. Ya emang gak gede tapi juga emang gak kecil gitu kan ukurannya. Jadi kayak untuk dipakai daily sangat-sangat cukup sih. Terus kapasitas baterainya juga yang sangat jauh lebih awet dibandingkan iPhone X ya. Meskipun kapasitas baterainya itu nggak terlalu gede loh. Nih cuma 2942 mAh. Terus iPhone X itu sekitar 2700-an ya. iPhone X. Tapi kerasa banget awetnya si XR ini karena kan XR itu menggunakan layar yang lebih rendah ya, layar IPS kan. Jadi emang sih nggak setajam iPhone X layarnya, tapi untuk kebutuhan biasa, maksudnya bukan kayak yang butuh detail warna dan kapasitas layar setajam itu sih. Ya so far so good sih buat pemakaian daily gitu kan. Terus iOS 12, Apple A12 Bionic secara chipset satu tingkat di atas iPhone X gitu kan. Ya jadi lumayan kan buat nambah setahun lagi pemakaian kan sampai 5 tahun ke depan tuh update software kan. Terus kamera itu jujur kamera XR itu udah lumayan loh, maksudnya kayak sekarang gini nih, kayak ini kan harga baru 9 juta ya. Harga second yang sebulan 2 bulan itu kan 7 jutaan, 7 juta lebih kan. Kalau yang udah nggak garansi kan berarti harusnya di bawah 7 juta lagi kan. Ini kamera buat HP 7 juta ya. Kamera 7 jutaan lah, 7 jutaan. Untuk yang nggak garansi itu kan jadi 7 juta ya. 7 juta di bawah 7 juta.
Nah, ini kamera tuh udah ajib banget gitu loh, kayak HP 7 juta bahkan kurang ya kan. Kan tergantung kondisi lah, kalau second tuh nyari second kan sesuai kondisi, sesuai dia udah nggak mulus atau apa gitu. Kapasitas baterai health juga kan tergantung ya kan. Itu juga bisa menekan harga banget gitu. Baterai oke, kamera oke ya kan, terus chipset juga cepet buat ngegame. Jadi ya itu adalah salah satu alasan, salah banyak alasan ya, bukan salah satu lah, salah banyak alasan buat harus beli 10R sih. Nggak harus beli 10R, tapi untuk budget segitu ya paling value for money ya 10R. Kamera oke, baterai oke, chipset oke, ukuran layar oke, terus dari kapasitas layar, ketajaman layar ya oke-oke aja gitu. Enak kok dilihat pakai mata. Maksudnya emang kalau misalnya kita mungkin sebelumnya pengguna iPhone X ya, nggak usah sih ke 10R, nggak usah. Dari iPhone X ke 10R nggak usah, dari 10s ke 10R ya nggak usah gitu. Maksudnya kalau mungkin buat kalian yang iPhone 8 lah, iPhone 7 gitu ke 10R oke banget gitu loh. Dari iPhone, mungkin sebelumnya dari iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8 ya kan, pengen upgrade ya kan, budget mungkin sekitar ya 7 jutaan cari yang second kayak baru kayak gini 7 jutaan. Ya udah 10R lah, mau nggak ada yang lebih rekomen lagi sih. Soalnya dengan budget segitu kayak dapetin HP yang lumayan komplit sih. Lumayan komplit. Terus kayak udah Face ID, diliatin dari depan, udah full layar gini kan, udah full screen, asik aja. Terus ya udah, kamera satu sih, emang kameranya cuma satu, tapi ya ngapain kamera banyak-banyak kalau nggak sebagus HP yang kameranya cuma satu gitu kan sih. Daripada beli yang kameranya banyak tapi ya kurang bagus ya kan, kamera sampai 4 sampai 3 biji ya kan, tapi nggak ada satupun yang bagus sih, buat apa. Mendingan kamera satu tapi jos gitu kan. Terus kamera depan juga jos, 7 juta. Untuk yang udah nggak garansi, baterai health kayak 80-an, nah itu udah beda harga lagi dah tuh kan lumayan lah, jadi lebih murah lagi kan. Ya udah 10R lah. Atau kalau budget lebih ya nggak apa-apa di atas saya, cuma 10R udah cukup sih. Kalau nggak ya pokoknya budget segitu sangat rekomen banget udah 10R gitu. Apalagi secondnya, meskipun sebenarnya kalau 10R mungkin beli baru lah ya kan, barunya 9 juta ya nih di iBox. Iya nih 9 juta, beli baru aja sih kalau 10R. Soalnya depresiasi 10R ini kan paling kecil dibandingkan iPhone yang lain. Jadi 10R beli baru nggak apa-apa gitu. Soalnya kalau turun juga nggak nyesek amat. Jadi ya udahlah ya, 10R rekomen banget. Beli baru juga nggak apa-apa, beli second juga nggak apa-apa. Ya udah 10R gue rekomen banget gitu 2021. Ya soalnya semua aspek cukup di 10R gitu. Overall good. Oke, cukup segitu dulu review dari gue. Kalau buat kalian yang nanya nyarinya di mana gitu ya, belinya di mana, itu gue beli dari orang langsung gitu. Jadi gue beli dari pemakai, pengguna. Tapi buat kalian coba cari-cari aja di marketplace, udah banyak kok yang jual-jual kayak gini juga. Jadi cukup segitu dulu dari gue. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen. Yuk, caps.